semangat Tuhan untuk memuji-Mu, juga nanti mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik ayo bangkit berdiri, kita mau puji nama Tuhan, kita mainkan lagu Yesus Mau dan kita cara. Semuanya boleh tepuk tangan ya. Yesus pokok dan kita caranya tinggal di dalamnya. Yesus pokok
Tuhan, firman-Mu yang disampaikan bisa tertanam dalam setiap hati kami bisa menjadi sungguh-sungguh anak yang sungguh-sungguh untuk melakukan firman-Mu ya Bapa. Berikan Tuhan kami roh yang taat, roh yang dengar-dengaran akan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Petrakit, bertemu lagi dengan Brother John dan Kaleb. ya, kami berdua akan menyampaikan cerita firman Tuhan pada hari ini. Ceritanya tentang apa ya Kak? Tentang Elia, Brother. Oh iya, Nabi Elia berada di Gunung Horeb. Kak Kaleb pernah nggak ke gunung? Kayaknya belum pernah sih, Brother. Tapi kalau Brother pernah ke gunung nggak? Oh pernah, Brother John waktu itu camping ke gunung bersama dengan teman-teman. Udaranya dingin sekali. Oh, dingin sekali. Iya. Malam dingin ya, Brother. Iya. Kalau siang? Kalau di siang juga ya sejuk-sejuk lah hari itu. Sejuk. Iya. Kita akan menceritakan bagaimana seorang Nabi Elia berada di Betul gunung. sekali. Iya. Nabi Elia ini ke gunung karena ketakutan loh Kak Kaleb. Dibunuh Pak atau bagaimana? Iya, dia ketakutan. Padahal Nabi Elia minggu yang lalu diceritakan bahwa Nabi Elia berada di Gunung Karmel melawan dengan nabi-nabi Baal. Wow, berarti yang dilawan nggak cuma satu ya? Enggak, ada 450 nabi Baal. Banyak ya? Iya. Ya, jadi waktu itu Nabi Elia mempersembahkan korban, Nabi Baal mempersembahkan korban. Tapi Nabi Baal nggak bisa mendatangkan api dari langit. Karena dia menyembah Baal, menyembah patung yang tidak hidup. Jadi itu nggak punya kuasa ya? Nggak punya kuasa. Nggak punya kuasa adik-adik. Dan akhirnya ketika Nabi Elia mempersembahkan korban, Nabi Elia berdoa dan api turun dari langit membakar persembahan itu. Keren ya? Keren sekali. Tuhan kita hebat ya? Hebat sekali. Wow. Oleh sebab itu, Nabi Elia menyuruh membunuh nabi-nabi Baal itu. Habis dibunuh, disuruhlah Raja Ahab kembali ke istananya karena sebentar lagi hujan akan turun. Dan benar loh, hujan turun. Padahal selama 3,5 tahun hujan gak turun-turun. Tapi setelah peristiwa di Gunung Karmel itu, hujan turun dan Raja Ahab kembali ke istananya. Tahu nggak Kak Kaleb apa yang terjadi? Begitu sampai di istana raja, istrinya Isabel tanya, kemana nabi-nabi Baalku? Wah, nabinya sudah dibunuh oleh Nabi Elia. Loh, kok bisa? Wah, awas ya Elia katanya. Aku akan bunuh dia. Maka disuruh bujangnya untuk mencari Elia dan berkata bahwa dia akan dicari dan dibunuh oleh Isabel. Berhasil dibunuh nggak Pak? Enggak. Nabi Elia ketakutan. Ketakutan? Iya. Padahal dia seorang nabi, Pak, kenapa takut? Iya, karena Isabel ini kalau ngancam benar-benar ngancam Kak Kaleb. Karena pernah nabi-nabi Tuhan dibunuh oleh Isabel dan akhirnya dia melarikan diri. Tahu nggak kemana melarikan dirinya? Kemana Pak? Ya, Aku nggak tahu. kita akan dengar cerita tentang bagaimana Nabi Elia melarikan diri ke Gunung Horeb. Inilah ceritanya adik-adik. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-19. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian dia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan.
ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia, serta berkata, "Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Elisa terpanggil. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian
Makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Bagaimana Kak Kaleb cerita Nabi Elia tadi? Keren sekali Pak, keren sekali. Iya benar. Ya bahwa apapun ketakutan yang kita alami, kita bisa bawa kepada Tuhan. Kak Kaleb pernah ngalamin ketakutan nggak? Dulu pernah takut malam Pak, terus takut dalam kuburan, takut kalau ditinggal sendiri. Aku pernah mengalami itu waktu sekolah dulu. Jadi kalau misalnya aku ditinggal sendiri, aku biasanya nangis Pak. Oh. Jadi nggak berani sendiri. Terus apa yang terjadi kemudian? Nah, untuk punya orang tua yang selalu memberi kekuatan, diberikan pengertian kalau ya kamu nggak sendiri sekalipun kami orang tuamu nggak ada, tapi ada Tuhan Yesus yang menjaga. Amin. Iya. Jadi ketika di saat lagi sendiri, mungkin lagi melewati kuburan atau tempat-tempat gelap, kamu nggak sendiri, tapi ada Tuhan Yesus yang menolong. Seperti itu Pak. Nah kalau kalian sendiri pernah takut nggak Pak? Dulu sih pernah takut ya, karena Pak John dulu, Brother John dulu nakal, melawan orang tua. Bahkan ketika di kamar pun ada suara angin, kayak ketakutan gitu, kayak ada orang gitu, padahal nggak ada orang. Padahal nggak ada orang ya? Iya, akhirnya orang tua yang menenangkan hati saya, mengajak saya untuk berdoa kepada Tuhan. Dan ketika sudah berdoa dan mereka sudah menemani saya, akhirnya Brother John juga merasa tenang kembali. Brother John minta ampun sama Tuhan atas segala kesalahan, atas dosa-dosa, juga kepada orang tua minta ampun, minta maaf. Dan itu membuat Brother John kembali tenang. Berarti sejak itu udah nggak pernah takut lagi, Udah nggak takut pernah lagi. tidak merasa sendiri, karena Iya. Tuhan memberikan kita damai sejahtera dan penjagaan, begitu ya Pak ya? Betul Kak Kaleb. Luar biasa. Jadi apapun ketakutan yang adik-adik alami, apakah itu karena takut akan ujian, takut dibully ya Kak Kaleb ya sama teman-teman. Betul. Biasanya juga anak-anak takut sendiri Pak, ditinggal di rumah dia nggak mau. Iya, kalau apapun ketakutan kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Iya. Tuhan, maka Dia akan memberikan kita kekuatan penghiburan. Kalau tadi dalam cerita Nabi Elia tadi, bahkan malaikat loh Betul. diutus untuk Iya. membantu Nabi Elia ini, Betul. memberi makan, ya kan, sehingga dia memiliki kekuatan yang baru lagi. Iya, Kak Kaleb. betul. Karena tidak ada yang mustahil buat Tuhan, adik-adik, juga tidak ada yang mustahil buat kita yang percaya kepada Tuhan. Ya adik-adik ya, pokoknya apapun masalah yang kita alami, kita datang kepada Tuhan dan kita serahkan kepada Tuhan, sehingga nanti Tuhan punya cara untuk menolong kita. Betul sekali. Ya Kak Kaleb ya? Iya. Ya, biar kiranya adik-adik juga di rumah nggak merasa takut lagi. Apapun, karena kita masih punya orang tua, kita boleh berkomunikasi sama orang tua, dan orang tua nanti akan memberikan kita nasihat, memberikan kita penghiburan, ya. Karena orang tua adalah wakil Tuhan di dunia ini. Bagian kita adik-adik, kita harus taat sama orang tua ya Kak Kaleb. Harus. Harus Itu wajib Pak. Harus hormat Harus juga. hormat. Iya. Jangan lupa Kak Kaleb, Apa itu, kita Pak? juga harus doakan orang tua kita Kak Kaleb. Iya. Ya kan, supaya mereka diberi kekuatan kesehatan oleh Tuhan. Mau adik-adik? Mau? Pasti mau. Oke. Kita pasti mau Pak. Pasti. Oleh sebab itu kita akan berdoa Kak Kaleb. Kita mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mari adik-adikku semua, kita lipat tangan, kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada hari ini. Tuhan, ketika kami dalam ketakutan, ketika kami dalam masalah, kami mau datang kepadamu. Karena kami percaya Engkau Bapa yang sekali-sekali tidak pernah membiarkan kami sendiri, dan Engkau Bapa yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau punya cara untuk menolong kami. Amin, amin. Bahkan firman katakan malaikat-Mu Engkau akan utus untuk menolong setiap kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Apapun masalah mereka, ketakutan mereka, Tuhan yang akan menolong mereka. Amin, amin. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu. Kami lepaskan berkat untuk setiap anak-anak kami Tuhan, dimanapun mereka berada, baik mereka yang onsite maupun yang mereka ada di rumah melalui YouTube Tuhan.
Tuhan berkati mereka. Amin. Jagai lindungi mereka Tuhan. Bahkan biar damai sejahtera Tuhan yang memelihara hidup mereka mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam satu nama yang penuh dengan kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Ayat hafalan minggu ini ada loh Kak Kaleb. Dari mana Pak ayatnya? Ibrani 1 ayatnya yang 14. Sekali lagi dong Pak. Ibrani 1 ayat 14. Ibrani 1 ayat 14. Oke. Ibrani 1 ayat 14. Sama-sama nih Kak Kaleb Oke. kita katakan ya. Ibrani 1 ayat 14. Malaikat-malaikat diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Sekali lagi. Oke. 2, 3. Ibrani 1 ayat 14. Malaikat-malaikat diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Jangan lupa ya adik-adik bahwa Tuhan bisa mengutus malaikat-malaikatnya untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan, termasuk adik-adik Brother John juga Kak Kaleb. Oke, sekian hari ini firman Tuhannya. Sampai bertemu. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, balik lagi dengan Kak Vero. Nah, kali ini kita akan membuat kreativitas kita yang sangat menarik. Selamat mencoba ya adik-adik di rumah. Oke, adik-adik, di sini ada pun alat dan bahan yang kakak pakai, yaitu ada kertas berwarna. Di sini kakak pakai warna merah sama warna kuning. Nah, adik-adik kalau mau coba di rumah, adik-adik bisa memilih warna kertas yang apa aja. Terus di sini ada kakak siapin botol aqua yang kosong. Terus ada gunting sama ada double tape. Oke, yang pertama adik-adik tuh ngambil kertas yang sudah diukur sesuai dengan ukuran botolnya. Terus adik-adik bisa langsung melipatnya dengan botolnya sampai rapi ya. Nah, kalau udah rapi, adik-adik bisa langsung menempelkannya dengan double tip. Nah, akhirnya jadi seperti ini. Nah, sekarang adik-adik tuh ngambil kertas warna kuning, terus adik-adik bisa lipat. Jadi seperti ini. Terus adik-adik bisa tempel di sebelahnya. Saatnya kita buat sayapnya. Nah, adik-adik di sini bisa ambil kertas warna merah yang udah disesuaikan. Oke, terus adik-adik bisa memakai double tip lagi untuk menempelkan kertasnya. Saatnya
Nah, ini nih adik-adik kreativitas kita minggu ini. Jangan lupa adik-adik harus buat di rumah ya. Sampai ketemu minggu depan.